maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang begitu sangat menyenangkan untuk kita, pagi yang sangat menyehatkan kita, dan juga pagi yang penuh berkah ya untuk kita galau-galau di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan kami menyapa juga yang saat ini lagi nangkring di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, dan juga yang lagi monitor kami di 88,4 FM juga selamat pagi, dan juga yang lagi monitor kami di channel YouTube Perumpat Palembang, selamat pagi juga Maca BC ya. Oke lah kalau itu baik. Jadi kita bakal di obrolan komunitas seperti biasa sama jelang kaki tuntas di jam 10 siang. Ini kembali kita bersama dengan kawan-kawan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kali ini kita bakal ngomongin terkait dengan menulis cerita anak, ramah anak berbasis kelokalan. Baik. Jadi kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ya yang sudah ada di studio Perumpat FM Palembang. Langsung baik kita bakal sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, dari Balai Bahasa Sumatera Selatan ya. Luar biasa sekali ini. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Pak Mula Warman SS. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Cik Ilham sehat. Alhamdulillah Pak ya. Oke baik. Ini kalau Pak Mula Warman ya panggilannya ya. Ini sebagai penerjemah Al-Himadiyah. Penerjemah Al-Himadiyah. Oke baik. Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Iya, dan juga ditemani ini ada rekan yaitu Sari Herleni SS MPD. Selamat pagi juga nih Bu. Sehat juga ya? Ya, selamat pagi. Kalau Bu Sari ini sebagai penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Sumatera Selatan. Oke, baik tadi di awal Kulo sudah menyampaikan tentang menulis cerita anak ramah anak berbasis kelokalan yang akan kita kaji ya di kesempatan kali ini. Mengenai menulis cerita anak ramah anak berbasis kelokalan ini, kalau lebih ke awamnya, ini penulisan untuk apa nih dalam materinya mungkin. Siapa dulu yang pengen jawab, silakan. Mulai dulu. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Ilham, Pak Mula yang saya hormati. Jadi kita berbicara tentang cerita anak ini, kita harus paham dulu gitu. Oke, cerita anak ya. Ya, cerita anak itu apa gitu. Karena kadang-kadang ada berbagai orang tuh bertanya, cerita anak ini masuk dalam karya sastra kah gitu, atau cuman sekedar cerita-cerita picisan yang harus yang dilemparkan ke anak-anak gitu. Tapi secara keilmuan gitu, karya cerita anak ini adalah sebuah karya sastra. Mengapa dia dikatakan karya sastra? Karena di dalamnya itu terdapat jelas harus gitu, wajib terdapat unsur-unsur dari sebuah karya sastra. Jadi dia harus ada tokoh, ada latar, ada sudut pandang, kemudian ada juga amanat. Yang paling penting itu amanat. Nah, tetapi secara intinya bahwa cerita anak itu dia jelas ditujukan untuk anak. Kemudian cerita itu dia dibuat atau diciptakan itu untuk mempertimbangkan bahwa ini wakil dari dunia anak itu.
Kemudian juga kita harus mempertimbangkan bahasanya. Jadi bahasa itu ya bahasa anak-anak. Jadi tidak yang membuat mereka berpikir Berimajinasi sampai ya. begitu sampai harus mencari makna-makna lagi lebih dalam gitu, tidak. Karena itu sangat tidak baik untuk cerita anak. Kemudian juga cerita anak itu dia diciptakan berdasarkan pertimbangan psikologis anak. Jadi psikologis anak itu perkembangan cara berpikir, sikap, kemudian baik atau buruk anak itu menerima. Nah, kemudian juga itu juga harus tidak jauh dari pengalaman seorang anak sehari-hari. Oh itu, jadi Ya. lebih realistis ya? Ya, lebih realistis. Nah, tapi kata kuncinya adalah bahwa cerita anak itu sengaja ditulis untuk anak. Itu Cik Ilham. Oke, nah jadi untuk kita yang awam sedikit sudah mendapatkan edukasinya ya mengenai pengertian itu tadi cerita anak. Kalau zaman dulu kita punya yang namanya dongeng. Artinya cerita anak dengan dongeng ini tentu hal yang sangat berbeda ya di sini ya. Oh tidak, Tidak jadi begini, cerita anak itu dia kan fiksi ya, sastra gitu ya. Nah jadi sastra itu dia ada berbagai jenis. Jadi kalau kita berbicara tentang karya sastra, jadi apalagi khususnya kalau berdasarkan prosa atau mite ya. Jadi dia ada tiga pengelompokan besar. Jadi ada pertama itu cerita mite. Mite itu cerita anak yang dia berdasarkan pada tokoh-tokoh yang agak disakralkan. Misalnya seperti kalau kita misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan Puyang gitu. Nah, cerita-cerita Puyang itu bisa masuk di dalam mite. Kemudian ada juga legenda. Legenda Pulau Kemarau seperti itu. Nah, kemudian juga ada cerita-cerita tentang fantasi, misalnya Cinderella yang masuk dalam kategori dongeng, misalnya dongeng cerita-cerita yang putri-putri lah. Kalau anak-anak tuh kan kayak si kancil, cerdas gitu-gitu ya, yang zaman-zaman dulu gitu ya. Gitu. Oke, baik. Jadi artinya memang dongeng ini termasuk dari cerita anak juga di situ untuk kategorinya di situ ya. Oke, baik. Ada cerita anak, tentu ada cerita dewasa juga ya. Perbedaannya dari cerita anak dan juga cerita dewasa ini poin-poinnya di mana aja tuh? Jadi jelas. Jadi saya kembalikan lagi tadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa cerita anak itu dia mewakili dunia anak. Kemudian juga harus sederhana. Sederhana. Kemudian dari pemilihan kata bahasanya gitu. Bahasanya juga sederhana. Jadi di dalam mungkin ada banyak cerita itu kan misalnya tokoh utamanya, musuh utama itu kan mati ya, mati, terbunuh gitu loh. Nah, seorang penulis cerita anak dia tidak boleh memilih kata itu yang terlalu keras ya untuk gitu. Seusia anak-anak tuh itu terlalu bahasa yang arahnya itu malah justru nanti akan timbul apa nih? Ya itu tadi ya, imajinasi dari anak-anak itu tadi ya menuju ke arah kekerasan begitu ya Bu ya. Iya, jadi misalnya kalau misalnya dia terbunuh ya, mati terbunuh tuh bisa kita alihkan dengan misalnya tiba-tiba tokoh ini lenyap seketika. Nah, misalnya jadi seperti bahasanya itu. lebih sederhana, tapi gitu. tetap bisa dicerna oleh anak-anak itu tadi gitu. ya. Atau misalnya raksasa itu tersungkur. Nah, di sudut apa gitu. Bisa juga Cik Ilham terjelengkang misalnya itu kan. Masuk ke dongeng lagi itu ya. Jadi memang bahasa pemilihannya itu perlu sekali diperhatikan ya Bu ya. Sangat utama sekali. Sangat utama. Ini bertujuan mungkin salah satu untuk supaya cerita anak ini menjadi ramah anak begitu. Ya, ramah anak. Ramah anak ini kalau untuk kita yang awam bagaimana nih menurut pengertiannya tuh? Jadi ramah anak itu ya jelas. Jadi gini. Sumatera Selatan ini kan penuh banyak sekali budaya, kemudian juga beraneka ragam lah. 17 kabupaten kota ya. Nah, jadi kita bercerita nih misalnya ya, cerita Pulau Kemarau, cerita Pulau Kemarau, legenda, ya, ini cerita Pulau Kemarau nih. Ini ada tokoh Tambun An, kemudian ada tokoh Putri Siti Fatimah ya. Nah, di ujung kan banyak versi ya. Ada yang dia menyusul kekasihnya, kemudian artinya kan dalam tanda kutip bunuh diri kan. Oke. Nah, itu satu cerita. Kemudian ada juga cerita misalnya
Si Pahit Lidah ya Pak Mulai Warman ya. Seperti itu. Nah, kita memang itu sangat fenomenal tokoh itu gitu. Pahit Lidah itu dengan segala sumpahnya gitu. Iya. Ini dia bersumpah ke sini menjadi batu. Aha, dengan Sumpah apa ke yang sini diucapkan. iya menjadi Aha. ini. Nah, udah kemudian juga misalnya Putri Pinang Masa misalnya di Ogan Ilir. Nah, Putri Pinang Masa itu kan Putri Sunuro ya biasanya dipanggil orang Putri Pinang Masa. Jadi dia karena cantik, kemudian dia disukai oleh Sultan Palembang, kemudian tapi karena dia tidak begitu menyukai Sultan tadi, dia mencari segala cara agar supaya dia Sultan itu tidak suka kepada dia gitu. Kemudian dia dilumurinya lah mukanya dengan apa? Kotoran. Getah, Oh, getah pisang kepok itu. Aha, bukan itu getah basah supaya bukan, Mbak, ya? supaya hitam, supaya si Oke. Sultan itu. Nah, kemudian juga ada cerita-cerita yang ya banyak lah cerita. Nah, tetapi cerita-cerita di Sumatera Selatan itu kan sumpah serapah semua. Iya, yang sifatnya memang agak sedikit keras juga ya Iya, kalau buat keras. kategori anak-anak itu tadi Kemudian ya. artinya dalam garis bawah itu balas dendam kan. itu hal buruk juga tuh. Ya, nah begitu. Nah itu apakah itu jadi pertanyaan besar? Apakah itu ramah anak? Nah itu muncullah sebuah pertanyaan itu tadi ya. Iya, jadinya itu makanya kami berdua berencana untuk mengangkat tema ini. Apakah ramah anak itu Iya. gitu? Nah, tetapi itu di satu sisi apakah dia ramah anak, di sisi lain apakah harus kita lengahkan saja cerita seperti itu. Sedangkan itu kan kekayaan yang sangat Menjadi legenda ini yang luar iya. biasa ya, Iya, yang sampai untuk dengan saat Sumatera ini juga Selatan kan. masih banyak sekali orang luar pun pengen tahu kan. Begitu. Jadi apakah dia ramah anak gitu. Nah, di sini letak peran penulis. Jadi di satu sisi dia harus mengangkat kelokalan, Iya. ya sebagaimana dahsyatnya maling kundangnya si Sumatera Barat gitu kan. Yang ada di Sedangkan dengan kemiskinan kita terhadap tokoh yang bisa dicontoh oleh anak Sumsel, anak Sumatera Selatan, kan kita kan miskin, nggak ada kita sampai sekarang ini. Misalnya maling kundang itu, oh jangan seperti maling kundang nak, melawan orang tua jangan nak, gitu. Nah seperti itu kan. Kalau di kita Sumsel tidak mungkin ada. lebih ke kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Syahri tadi ya, kayak si Pahit Lidah mungkin. Iya begitu kan. Salah satunya Sumpah mungkin. serapah jadi semuanya sumpah balas dendam dan kita tidak punya tokoh itu gitu loh. Oke. Nah jadi di sini kita meminta lah ya peran penulis gitu, penulis cerita anak, bagaimana mengcover ya supaya cerita itu tetap kelokalan tetapi ramah anak. Itu poinnya Nah, di 3 jenis karya sastra itu, jadi ada puisi, ada drama, ada prosa gitu kan. Nah, di balik itu juga kita punya misalnya bisa menjadi inspirasi misalnya permainan tradisional. Jadi anak-anak sekarang apakah mereka tahu ceingkling, main ceingkling, lompat-lompat gitu? kayaknya sudah dari generasi ke 10 tahun belakang ya, mungkin sudah Iya. tidak mengenal permainan-permainan Iya, tradisional itu lagi. ceingkling ya ngomongnya. Kalau saya masih kecil dulu ceingkling gitu kan. Nah, Dakocan, ye kayak itu Bu ya. Sekarang pun menjadi hal menarik ketika itu diangkat kembali nih, Iya. menjadi sebuah cerita anak itu tadi karena banyak pesan yang disampaikan dalam permainan itu kan. Iya, Bagaimana iya. kita menjaga kekompakan, kefokusan dan juga fisik juga, kekuatan fisik tadi fisik itu juga. tadi. Misalnya dari makanan, makanan itu kan kita punya yang legenda bener ya, Pempek kue ya. 8 jam, Oh, 8 jam itu. ya kan, pempek, laksan, celimpungan, kue-kue lah, bolu kojo ya kita nih kan. ongol-ongol mungkin Bu ya. Jadi kan itu Iya. proses pembuatannya, tetapi kita angkat menjadi sebuah cerita Benar. gitu. Saya pikir itu sangat sangat menarik sekali gitu diangkat. Dan termasuk juga di Balai Bahasa Sumatera Selatan, apakah sudah ada sebuah karya yang baik itu dalam perencanaan atau bahkan yang sudah berbentuk jadi ya untuk penulisan cerita anak ini? Apakah sudah ada gagasan ke situ atau bagaimana? Nah kalau itu mungkin kita nanti akan lebih jelas Oh, lagi ini dengan nih Pak ya. Mula ya, Pak Mula ya. Kak Mula, bagaimana nih Pak Pak Mula Mula, nih mengenai ya. pertanyaan tadi? Ya. Baik, Cik Ilham. Jika ditanyakan apakah Balai Bahasa Sumatera Selatan sudah memiliki produk-produk cerita anak yang dibahas Sampaikan oleh tadi Bu Sari ya. tadi,
kita sudah memiliki produk tersebut. Oh, sudah ada? Sudah Sudah. lebih dari 100 buku cerita. Waduh, udah yang banyak ya. yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan. Mhm. Dari tahun 2022 kita telah mengadakan kegiatan semacam sayembara untuk menjaring penulis-penulis lokal Sumatera Selatan untuk mereka menulis cerita anak Oh gitu. yang berbasis lokal. Jadi cerita anak itu kami karena kita pun menyadari bahwasanya di Sumatera Selatan sendiri kita sangat minim sumber cerita anak itu. Terbatas sekali ya. Terbatas sekali. Seperti yang disampaikan Bu Sari tadi juga, cerita-cerita yang ada di Sumatera Selatan ini hanya yang banyak itu adalah cerita rakyat. Legenda gitu. Legenda si Pahit Lidah, Putri Pinang Masak, yang mungkin bisa dikatakan tadi, disampaikan Bu Sari tadi, mungkin itu tidak ramah anak. Tetapi cerita khas Sumsel yang yang ramah terhadap pembacanya itu bisa dikatakan minim atau bisa dikatakan tidak ada sama sekali mungkin cerita khas Sumsel. Maka Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan berinisiatif untuk menyelenggarakan sayembara penulisan cerita anak untuk menghasilkan cerita-cerita anak yang berbasis kolakalan dan ramah terhadap pembaca. Yang menjadi poin tadi disampaikan menjadi syaratnya ya. Oke, dan tadi udah ada berapa judul ini Pak untuk cerita anaknya untuk di Balai Provinsi Sumsel? Sampai saat ini sekitar 109 buku. Waduh, yang lumayan sudah banyak juga dihasilkan. tuh. Ya, dan buku-buku tersebut beberapa memang sudah kami distribusikan ke beberapa sekolah di beberapa Sumatera Selatan. Kami distribusikan juga ke komunitas literasi dan taman baca masyarakat untuk dimanfaatkan oleh mereka. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya agar semua dapat mengakses buku-buku tersebut, karena keterbatasan kami untuk mencetak, maka kami telah meletakkan buku-buku tersebut dalam bentuk digital ya, jadi tetap bisa diakses ya. Bisa diakses oleh semua masyarakat. Buku tersebut yang bisa diperbanyak, bisa diunduh ya, diperbanyak, dicetak, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Itu ya. Karena itu adalah milik negara. Baik. Jadi tadi disampaikan juga bahwa terbatas sekali nih untuk terutama kita di Sumsel. Cerita rakyat mungkin atau legenda itu tadi yang bisa kita angkat sebagai cerita anak itu tadi ya. Nah, maka untuk lintasan ini selain tadi yang disampaikan oleh Bu Sari, kita bisa mengangkat tentang kuliner tradisional kan, kayak pembuatan proses kue 8 jam atau pembuatan pepes dan lain sebagainya itu. Kalau kehidupan sehari-hari apakah bisa juga nih kita tuangkan terutama untuk cerita sehari-hari anak-anak yang akhirnya nih bisa menjadi sebuah karya sastra cerita anak itu tadi? Sebenarnya sangat bisa sekali, Cak Ilham. Salah satu syarat yang kami masukkan ke dalam sayembara, penulis itu harus mengangkat tema kelokalan Sumatera Selatan. Artinya yang kekhasan Sumatera Selatan itu masuk ke dalam cerita anak. Oh, kayak jalan-jalan ke Jembatan Ampera gitu ya. Syarat utama ya Pak itu ya. Utamanya ya. Atau mereka bercerita mengangkat tentang 8 jam. Itu. Atau mereka mengangkat tentang kalau 17 Agustus ada yang namanya Telur Abang, makanan-makanan khasnya ketika tetapi 17. Begini pengalaman kami menyelenggarakan sayembara ini, ternyata ada beberapa penulis yang terjebak di dalam pemaparan budaya itu. Kenapa tuh yang menjadi faktornya? Mereka lebih fokus untuk mengenalkan budaya itu, bukan menjalin cerita di dalamnya. Itu. Jadi inti ceritanya itu sangat sederhana sekali, hanya semacam deskripsi budaya. Itu sebenarnya tidak kita inginkan dalam cerita anak. Jadi kategorinya malah justru menghilangkan dari unsur cerita untuk cerita anak itu tadi ya. Unsur cerita. Mengangkat kelokalan bukan berarti mendeskripsikan kelokalan itu penuh diisi cerita. Jadi lebih menjelaskan seperti deskripsi, apa ini tadi gitu, kan. deskripsikan Cerita kue 8 jam. Jadi ditulis cara membuat kue 8 jam, bahannya ini banyak. Itu kan tidak menarik untuk anak kan? Bukan. Tidak menarik. Saya pikir itu tidak menarik untuk dibaca anak. Cukup sebenarnya kue 8 jam itu disenggol lah dalam cerita itu. Tidak menjadi poin dari awal sampai ke akhir penulisan begitu ya. Tapi ada yang
dalam ciptaan itu ada jalinan cerita yang Oke, menarik. nah ini bagi menarik anak. nih Pak. Ya. Mungkin kalau kita kasih contoh ke pendengar kita yang mungkin juga mengikuti obrolan kita di kesempatan kali ini mengenai 8 jam tadi. Kalau kayak bahan penulisan proses pembuatan itu memang sudah banyak sekali ya. Sudah banyak. Di internet pun sudah banyak sekali tuh. Tapi kalau kita bentuknya menjadi cerita anak yang juga ramah anak bagaimana nih? Kayak mungkin ini ya kali tentang sejarahnya mungkin kayak itu. Ya. Jadi ada mungkin- satu cerita Ya. yang diangkat oleh salah satu penulis kami yang Oke. tahun tadi mereka dia menang untuk 2025. 2025 tadi. Dia mengangkat tentang kue 8 jam. Kue apa nih Maksuba ya? Maksuba. Maksuba. Ya, Maksuba. Jadi tidak diulas di sana tentang cara membuat, tapi dia ingin mengangkat kue Maksuba itu untuk dihadiahkan kepada neneknya. Oh itu ya. Jadi ada kreativitas Ya. ilusi ceritanya ke situ ya. Dia bertekad untuk bisa membuat kue 8 jam tersebut. Dia belajar kemana-mana Oh iya. untuk mempersembahkan kue 8 jam itu kepada neneknya. Dan ternyata neneknya itu dia diagnosis Iya. kena diabetes. Oke. Dan tidak Jadi bisa tidak makan. bisa makannya ya. Nggak bisa makan. Akhirnya Aha. dia membuat semacam dikemasnya untuk pemanis 8 jam itu dengan saya lupa ya, pemanis yang ramah diabetes. Jadi dia tidak mengungkapkan dalam cerita itu tentang cara membuat maksuba gitu, Iya. tapi dia membuat itu kue maksuba itu untuk sebagai hadiah kepada Oh neneknya. begitu. Jadi poinnya ke sana tuh. Iya, jadi dalam cerita tetapi tidak merupakan deskripsi dari Tetap menyenggol kuenya itu Menyenggol kuenya tadi. Tetap menyenggol. Tapi tidak secara gamblang ya, Iya. dalam mendeskripsikan apa kue 8 jam. Itu nanti kita maksud itu khawatirnya apa gitu. ini pembaca akan bertanya, ini buku cerita atau buku resep? Nah itu, jadi perlu dipahami juga apa perbedaan buku resep sama buku cerita Iya. anak ya. Atau mungkin bisa juga kita misalnya ada seorang tokoh anak, kemudian dia bermain, tiba-tiba dia ke dapur mencari ibunya. Kemudian dia menemukan bahwa ibunya sedang membuat kue 8 jam. Jadi Nah, ikut nyenggol dikit lah membantu istilahnya ya. kan, nah gitu. Ya, akhirnya bisa dijelasin sedikit bahwa kue 8 jam ini untuk misalnya ibunya membuatkan untuk tetangga yang ada acara lamaran, misalnya seperti itu. Ya, kue ini adalah tradisi, ini bisa dijelaskan dikit juga boleh ya Oke. Pak Mulaya gitu. Tapi kalau sebagai penutup, biasanya kalau cerita anak ini ada pesan nggak untuk yang disampaikan kepada pembaca gitu? Ya jelas, Ya, karena adalah tujuan dari menulis cerita anak ini adalah salah satunya adalah pembentukan karakter. Oke. Jadi bagaimana cerita anak itu Tetap memberikan edukasi ya. Ya, ada tetap. edukasi untuk pembaca anak, Ya. sehingga mereka kan anak kan memang peniru yang hebat ya. Iya. Ya. Motoriknya masih begitu sangat kuat ya. Iya. Jadi kalau ketika mereka menemukan cerita ini anak, tokohnya itu sangat dia kagumi, Oke. ada insting untuk meniru tokoh tersebut. Itulah dari pembentukan karakternya. Maka cerita anak harus memang benar-benar ramah bagi anak yang menyiarkan edukasi dan pembentukan karakter bagi anak. Oke. Dan Tokoh itu memang harus sangat Ya. penting untuk dia, karena tadi ciri anak itu tadi meniru ya. Jadi dia meniru, jadi tokoh itu memang harus sangat hati-hati untuk kita pilih di dalam cerita anak. Oke, kalau yang tadi disampaikan ini sudah termasuk tips poin-poin untuk dalam pembuatan atau penulisan cerita Cerita anak anak, berbasis ya. kelokalan bukan? Iya, benar. Iya, salah udah menyentuh ke satunya, situ ya. Sudah menyentuh. Karena Iya. Maksuba 8 jam itu termasuk makanan tradisional Iya. juga, terutama yang ada di budaya Sumsel. ya. Oke, baik. Jadi itu sudah menjadi kategorinya di situ Manci Bica ya. Dan kalau untuk pembuatan karya ini biasanya apa nih? Memang diambil dari penulis yang memang sudah profesional kah untuk bisa melakukan penulisan ini, atau siapapun bisa gitu asal memahami ya dengan poin-poin yang disampaikan oleh Bu Sari dan juga Pak Mula tadi ini di awal-awal gitu. Kami sangat bersyukur selama 4 tahun mengadakan sayembara ini. Penulis yang berhasil memenangkan sayembara ini ternyata mereka itu mayoritas adalah penulis pemula, Oke. bukan penulis profesional. Nah, itu. Alhamdulillah ya Pak Mulaya. Ya. Minatnya itu Minat sangat benar. tinggi gitu. Iya. Artinya kita di Sumatera Selatan ini sebenarnya memiliki penulis-penulis hebat sebenarnya. Tapi mungkin mereka tidak memiliki wadah
Oke. untuk menyalurkan bakat mereka. Mungkin Benar. ada penulisan sayembara yang sejenis di di Balai Bahasa itu mungkin sangat minim di lembaga yang lain. Nah, jadi alhamdulillah kami bersyukur penulis-penulis mula ini yang muncul mengangkat tema kelokalan dijadikan dalam bentuk cerita anak. Sehingga ini menjadi daya tarik juga ya. Iya. Baik untuk pendengar kita yang merasa kayak pengen ikut sayembara yang ada di Balai Bahasa Sumsel tapi belum punya karya atau belum punya pengalaman. Iya. Jadi ini apa-apa. tidak menutup kemungkinan menutup kan. kemungkinan. Siapapun punya kesempatan yang sama asal itu tadi Iya. memahami ya. Bahkan seperti ini Cik Ilham, saya pernah mendapatkan ada pendapat ya dari seorang penulis. Ternyata tidak semua penulis yang mampu menulis cerita dewasa, Aha. penulis novel, Mhm. belum tentu mereka mampu untuk menulis cerita Iya. anak. Benar. Belum tentu. Aha. Karena bahasanya, nuansa Berbeda ya. psikologis penulisannya itu sangat beda sekali antara penulis Dunia anak. ya. Mhm. Itu menjadi penulis kaliber mereka menulis novel belum tentu bisa untuk menulis cerita Iya. anak gitu. Karena kalau dalam dunia anak itu banyak sekali khas-khas bahasanya gitu. Iya, bahasa. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi, menulis cerita anak ini sebenarnya menulis untuk anak, bukan menulis tentang anak. Nah itu perlu sangat beda. dibedakan Iya. di situ. Menulis untuk anak, bukan menulis tentang anak. Oke. Jadi Manca mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan apa yang disampaikan itu tadi. Tapi kalau mengenai bahasa, Ya. ini sangat penting sekali ya karena bahasa ini sebagai penyalur. Ya. Baik itu dari penulis untuk pembaca juga memahami bahasa yang ditulis oleh penulis itu tadi. Dan apakah termasuk juga cerita anak ini bisa dituangkan atau dituliskan dengan menggunakan bahasa daerah? Bagaimana nih Pak? Itu yang belum saya sampaikan tadi ya. Sayembara kita ini karena kita memiliki tugas untuk pelestarian bahasa daerah. Jadi sayembara ini naskah ceritanya harus ditulis dalam Oke. dua bahasa. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Oh jadi ini menjadi syaratnya juga ya? Iya, harus. Tapi bahasa daerah Sumsel. Oke. Bukan bahasa daerah di luar Kayak aku Sumsel. wong Sekayu pacak Pak ya itu Bisa. ya. Sangat sebanyak sekali Name hal itu lah. naskah-naskah dari bahasa Melayu Musi ya, termasuk Sekayu itu masuk Iya. ke kita. Oh ada juga tuh. Banyak sekali. Senjang kayak gitu kan. Ya, yang Senjang sudah nonton pergi Senjang kondangan gitu. Diajak Ebo ternyata ada penampilan Senjang di situ. Iya, Aha. Jadi begitu Pak ya. Jadi memang sudah menjadi poin syaratnya tuh. Dan Harus sayembara ini akan dilaksanakan kapan nih? Setiap tahun kita laksanakan. Oh jadi agenda rutin ya? Agenda rutin. Biasanya kami membuka pengumuman sayembara itu Iya. di awal-awal antara Januari dan Maret itu sudah kami umumkan. Dan ini bisa didapatkan informasi ini di media sosial Balai Bahasa Sumatera Selatan. Oke, jadi banyak postingan di situ yang mengenai Iya. informasi kegiatan mengenai sayembara ini tadi ya. ini, Oke, baik. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mula bahwa dalam penulisan cerita anak menggunakan bahasa daerah ini artinya kita turut untuk melestarikan ya Iya. warisan budaya dalam penulisan bahasa ini tadi. Kalau yang sudah banyak sekali bahasa yang digunakan atau bahasa daerah yang digunakan oleh penulis terutama di tahun 2025 ini daerah mana nih Pak? Dari tahun 2024-2005 ya, sebenarnya beragam. Oke. Hampir seluruh bahasa Ada ya Sumsel ini ikut masuk naskahnya ke dalam penulisan. Aha. Tapi yang terbanyak, kalau tidak salah itu yang dari Ogan, tapi yang mayoritas itu adalah bahasa Melayu Palembang. Palembang ya di situ. Dan untuk yang pengen ikutan, apakah ada selain tadi poinnya untuk menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, ada persyaratan usia nggak biasanya tuh? Kalau usia minimal 15 tahun. 15 tahun, anak usia SMP ya. Anak usia SMP 15 tahun, kemudian SMP. dia memiliki kartu tanda penduduk yang menunjukkan dia adalah warga Provinsi Sumatera Selatan. Oke, harus putra daerah ya. Putra daerah, tapi ada juga yang putra daerah ini yang mereka tinggal di Luar. Sumsel, ada yang Ada. peserta ikut. Bahkan tahun kemarin itu ada yang tinggal di Bengkulu. Dan mereka menyisihkan waktunya untuk ikut kegiatan Sayembara ini tadi. Oke. Nah, terus sayembara ini kan tidak hanya selesai di sayembara. Jadi pemenang yang berhasil memenangkan sayembara ini, mereka juga bisa
tidak kita lepas begitu saja. Oke. Oh, bakal ada the next untuk kelanjutannya Ada ya. kegiatan lagi yang kita ikutkan mereka ke dalam bimbingan teknis penulisan dan penerjemahan cetakan anak. Jadi karena kami menyadari bahwa naskah yang kami terima dari yang berhasil menjadi pemenang itu ya sedikit banyak masih ada yang perlu dipoles. Oke. Tidak semuanya sempurna kan. Masih ada perlu, maka kami pemenang tersebut kami ikut sertakan ke dalam BIMTEK Wah, agar luar biasa sekali naskahnya ya. bisa lebih sempurna lagi. Jadi artinya dapat banyak sekali ilmu juga ya untuk apalagi yang punya cita-cita ingin menjadi penulis tuh. Iya. Ini sebagai wadahnya sekali ya di sini. Dan apakah ada hadiahnya nih Pak? Tentu cek. Pasti Kalau- Mance kalau- Bice. kalau- Itu yang Namanya poin udah- penting juga iya, ya. sayembara pasti ada hadiahnya, gitu kan. Kalau hadiah tentu karena ini merupakan daya tarik untuk para peserta mengikuti sayembara ini. Dari tahun 2022 sampai tahun tadi 2006 tadi yang jelas hadiahnya 2025 enggak? 2006. Oh, Sampai 2026. 2006 barusan kami melaksanakan. Oh, baru selesai. Baru selesai. Oh, gitu. Jadi minimal mereka mendapatkan hadiah itu di uang pembinaan itu di 2 juta rupiah. Wah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya kita tidak melihat nominal apa yang ada di uang pembinaannya itu Iya. tadi ya, tapi lebih kepada untuk memotivasi nih. Iya, mereka juga akan mendapatkan seluruh fasilitas sampai buku tersebut terbit. Wah, itu. Ya. Jadi banyak mereka, sekali tuh. Ya, mereka akan ikut BIMTEK. Setelah mereka mendapat BIMTEK itu nanti kita akan carikan ilustrator yang akan mengilustrasikan naskah mereka. Setelah itu kita akan mengupayakan juga penerbitan ISBN. Sampai ISBN, kemudian buku-buku tersebut belum kami terbitkan, tapi kami ujikan keterbacaan dulu ke para pembaca, terutama siswa-siswa ya. Setelah itu uji keterbacaan, kami revisi lagi, baru kami terbitkan dan kami distribusikan ke masyarakat. Oke, jadi Cukup panjang. termasuk legalitasnya juga sangat ini sekali Pak ya, jelas sekali tuh di situ. Didistribusikan untuk masyarakat tapi kembali tidak bisa diperjualbelikan. Untuk yang pengen membaca nih, tadi kan disampaikan bahwa bisa diakses melalui apa tadi itu? Di laman resmi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi tinggal buka aja Ya, di Balai- www. Ya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera, Balai Bahasa Prov Sumsel. Sumsel. .kemdikdasmen.go.id. Oke. Atau Jadi bisa macam nanti di Google juga bisa, nanti ketik Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, nanti akan muncul yang pertama itu bisa. Di sana ada item produk. Nah, di produk itulah nanti buku-bukunya ada. jadi ada 100 berapa tadi itu? 109. 109. Bahkan kalau yang lebih banyak lagi buku-buku yang berasal dari seluruh Indonesia, ada satu laman khusus namanya. Oke. Jadi kan kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan, Seluruh Indonesia seluruh ya? Indonesia memproduksi balai dan kantor bahasa seluruh Indonesia juga memproduksi cerita anak 2 bahasa ini. Begitu. Iya. Apakah ada kelanjutan juga sayembaranya akan menjadi tingkat nasional begitu enggak? Tidak kalau Tidak ya. Jadi memang kita regional masing-masing ya. Belum. Sejauh ini. Dan mengenai tujuan ini tentu dari sayembara ini akan ada tujuan ya yang akan dicapai di situ. Mengenai sayembara ini kegiatan penulisan cerita anak Dwi Bahasa ini tujuannya apa nih Pak? Kalau dikatakan apa tujuannya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bu Sari tadi. Ya. Kita memiliki tugas untuk pelestarian bahasa daerah. Sudah jelas kita lakukan dalam bentuk ini bentuk penulisan cerita anak dalam 2 bahasa. Itu untuk bertujuan untuk pelestarian bahasa daerah. Oke. Kemudian yang lebih inti lagi adalah untuk meningkatkan budaya literasi. Oh masyarakat. gitu. Jadi kalau kita flashback lagi di zaman kulo kecil dulu kan, Iya. galak di takut-takutin, awas lagi ada hantu kalau udah tedok gitu Iya. kan. Jadi kalau dengan karya ini tadi kita bisa kayak semacam mendongengkan anak ya supaya terhantarkan tidurnya gitu. Kita membacakan cerita anak yang ramah anak ini tadi sehingga anak pun akan lebih lebih bermanfaat tuh menjelang tidurnya. Ada cerita ini tadi, ada ilusi yang mereka akhirnya sesuai dengan usia mereka bisa menangkapnya begitu ya. Iya. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali gitu Pak ya. Jadi buku ini juga bisa dijadikan
bahan bacaan yang bisa digunakan oleh orang tua seperti kata Cik Ilham tadi untuk sebagai bacaan sebelum tidur. Jadi anak-anak juga tidak terfokus untuk menggunakan gawai terus ya. Sekarang gadget terus menggunakan. Jadi mereka menggunakan buku ini dibacakan sebelum tidur. Terus yang menjadi kendala menjadi pertanyaan kepada kami, kan buku ini dua bahasa. Apakah menggunakan penutur tuh? Iya, ini kan akan menyulitkan anak-anak. Kalau mereka ngerti bahasa daerah enak kan? Ya. Nah, di sanalah kami dampingkan bahasa daerah itu dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka juga sebagai sarana mereka untuk belajar bahasa daerah di dalam buku ini. Dan ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak mesti ini ya menggunakan bahasa daerah ya. Ya, tapi lebih baik lagi memang karena bertujuan untuk pelestarian bahasa daerah. Jadi menggunakan bahasa daerah. Mengenalkan anak kembali bahasa-bahasa orang tua mereka dulu. Jadi artinya yang menyampaikan ini harus penutur aslinya ya. Sebaiknya begitu. Tapi kalau tidak penutur asli, itulah tadi ada bahasa Indonesianya di sana yang bisa dijadikan juga pedoman untuk menyampaikan cerita itu kepada anak-anak. Oke. Dan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, apakah sudah ada kerjasama atau kolaborasi dengan terutama di dunia pendidikan mengenai cerita anak ramah anak ini, terutama dengan berbasis kelokalan di bangku sekolah begitu? Ada nggak Pak? Sampai saat ini alhamdulillah permintaan bantuan buku kami itu sangat banyak ya Cik Ilham. Kami sudah beberapa sekolah terutama di Palembang ini yang meminta bantuan buku cerita anak itu untuk dijadikan bahan ajar pengayaan. Gitu ya. Karena kan saat ini sekolah itu sangat gencar sekali untuk mengajarkan muatan lokal. Oh ya, dibangkitkan kembali ya. Jadi mereka di sekolah terutama sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang lumayan sudah maju, mereka menerapkan pembelajaran muatan lokal yang mengajarkan bahasa Palembang. Termasuknya di situ. Ya, ada dan yang bahkan kemarin keponakan kalau nggak salah di rapornya itu ada ya, bahasa Palembang. Ya, bebaso ya. Nah, buku kami itu mereka butuhkan untuk bahan ajar pendamping. Jadi ketika mereka melajari buku utama, mereka punya buku yang lain sebagai untuk latihan berbahasa itu. Sehingga tidak menghilangkan keaslian dari tanah kelahirannya gitu. Jangan sampai lahir dan besar di Palembang ketika berucap untuk bahasa Palembang kayak bule ya itu Pak. Sulit ya. Gimana sehingga kata dak kuawan itu Pak ya. Oke, baik. Dan ini kalau buat untuk masyarakat umum bagaimana nih menarik manfaat dari karya tulis atau cerita anak ramah anak ini tadi nih Pak untuk menarik manfaatnya? Cerita anak ini kan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini bisa dijadikan bahan ajar untuk memperkaya bacaan literasi bagi anak. Ini sudah dimanfaatkan di beberapa TBM, Taman Baca Masyarakat, dan komunitas literasi yang ada di Sumsel. Mereka banyak sekali menampilkan buku-buku kita itu dalam rak-rak buku mereka di perpus ya. Bukan di perpus. Bukan ya, di taman bacanya ya. Taman bacanya. Oh gitu. Mereka membuka taman bacaan di alun-alun kabupaten kan. Mereka membuka di tempat-tempat umum. Mereka meletakkan buku-buku kita untuk dibaca oleh pengunjung ke tempat taman bacaan mereka itu. Oh begitu. Jadi bermanfaat sekali untuk di sekolah Pak ya. Dan banyak yang juga tanggapan dari masyarakat. Kami baru kali ini menemukan buku yang dua bahasa ini. Karena ini sangat unik, buku dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan menceritakan tentang kelokalan Sumatera Selatan. Itu mungkin baru buku yang kami hasilkan ini. Dari gagasan ini tadi Pak ya. Oke, baik. Baik Manci BC, ini menarik sekali obrolan kita ya. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, kita rehat dulu dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Untuk Manci BC-nya jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kami akan segera kembali untuk di obrolan komunitas. Dit, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul.
Tante nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota. Di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, terima kasih untuk Mance BC, dulur-dulur dimanapun berada yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan Pak Mula Warman SS dan juga Ibu Sari Herleni SSMPD, yaitu kawan-kawan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Ini kita tadi sudah banyak sekali yang ngobrol tentang menulis cerita anak ramah anak berbasis kelokalan, termasuk juga ada sayembarannya di sini Mance BC yang menjadi agenda rutin dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita pengen tahu mengenai tahapan mungkin Pak ya. Mungkin di tahun depan pendengar kita pengen coba untuk ikutan. Tahapan pada saat mengikuti sayembara ini bagaimana Pak itu? Ya, setiap tahun kita membuka sayembara itu untuk jenjang pembaca yang berbeda. Jadi kan cerita anak itu ada memiliki jenjang-jenjang pembaca. Dari mulai jenjang A sampai jenjang D ya.
Nah, kalau tahun ini kita telah membuka sayembara itu untuk jenjang pembaca B3. Mungkin tahun depan juga kita akan membuka sayembara penulisan cerita anak ini untuk jenjang yang berbeda. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan dulu jenjang apa yang kita buka untuk sayembara tersebut. Nah, jadi para calon penulis itu dapat mempelajari dulu kriteria jenjang yang kami maksud. Jadi kalimatnya berapa kalimat, terus jumlah halamannya, ada juknisnya Pak ya? Ada juknisnya untuk itu. Jadi tidak semerta-merta langsung ikut sayembara semuanya sama. Jadi sesuai dengan pengkategoriannya ya, atau jenjangnya tadi tuh. Lalu kami akan membuka tautan khusus untuk mereka mengirimkan naskahnya. Naskah sayembara tersebut beserta kelengkapan administratif yang lain, misalkan bukti jati diri, semacam KTP, kemudian surat pernyataan keaslian karya. Artinya ini bukan karya yang plagiat atau mengambil comot dari naskah-naskah. Dan itu pasti ketahuan juga ya, kalau yang memplagiatkan atau mencontek tuh. Mencontek mudah-mudahan bisa ketahuan di mana. Tapi mencontek ini sebenarnya beda dengan menginspirasi Pak ya? Inspirasi beda. Jadi kalau mencontek kan 100% ya kalimatnya utuh. Tapi kalau misalkan dia mengambil ide tentang budaya seperti tadi ya, misalkan tentang main cengkleng ya. Cengkleng itu tadi. Idenya cengkleng, dia kemas dengan budaya. Itu boleh tuh. Boleh. Itu lebih bagus gitu. Iya. Tetap tidak menghilangkan karya aslinya yang ditulis oleh penulis itu tadi Pak ya. Kami memberikan setelah pembukaan sayembara itu biasanya dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kami umumkan siapa yang menjadi pemenang dari sayembara. Wah, ini biasanya ada berapa pemenang tuh? Kalau tahun ini ada 29 pemenang. Wah, banyak ya. Tapi lebih banyak lagi tahun sebelumnya, Pak. Berapa tuh? Ada 42 pemenang. Kenapa tuh ada penyusutan sekitar 11 pemenang tuh? Wih, matematika aku cepet nih ya. Karena kita seperti kita bukan rahasia umum ya, kita instansi negara ini mengalami efisiensi. Oh, jadi itu ya Pak ya, menjadi faktornya ya. Baik. Dan dari mengenai kegiatan sayembara ini dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, apa yang diharapkan? Kami mengharap mudah-mudahan sayembara ini diikuti oleh lebih banyak penulis lagi. Itu ya. Jadi penulis terutama yang ada di pelosok-pelosok. Jadi semakin banyak penulis, otomatis mereka akan mengangkat tema atau unsur budaya yang lebih beragam ya. Sehingga kita memiliki kekayaan inventarisasi mencakup budaya semua tuh. Ya, yang dikemas dalam cerita anak. Jadi dengan hal itu kita kan semakin kaya tuh. Itu tentang budaya kita bisa diangkat dalam bentuk cerita anak. Jadi yang hasil tulisan yang dihasilkan pun tidak hanya sebagai inventaris kita, tetapi juga untuk sarana mengenalkan budaya itu kepada masyarakat. Mengingat Sumsel ada 17 kabupaten kota ya. Jadi tidak terbatas sekali tuh mengenai ide, hal-hal yang mau diangkat mengenai kelokalan itu tadi Pak ya. Sangat banyak sekali. Itu luar biasa sekali. Dan banyak suku besar, suku yang besar ya, misalnya Kombreng, Besema, suku Kombreng, suku Besema, suku Ogan. Kalau berbicara tentang suku kan pasti adat istiadat, bahasa seni mereka ya gitu. Jadi banyak sekali variasinya akan lebih banyak kalau banyak peminat dari berbagai 17 daerah tadi. Untuk mengikuti sayembara ini tadi ya. Waduh, ini sayang sekali ya, waktunya sudah 52 menit nih, terbatas sekali Mance Bice. Padahal masih banyak sekali yang pengen kita gali juga, tapi mudah-mudahan walaupun singkat tadi ini akan menjadi pemahaman ya, terutama untuk pendengar yang selama ini mungkin agak sedikit sulit membedakan tentang penulisan cerita anak, ramah anak itu seperti apa. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Mula dan juga Bu Sari ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Dan tentunya mudah-mudahan semoga juga sayembara ini akan mendapat sambutan yang meriah, kemudian melahirkan banyak karya terbaik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sari Harleni ya, untuk ilmunya tadi tuh, dan juga untuk Bapak Mula Warman juga terima kasih sekali ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah menyampaikan banyak sekali edukasi tadi mengenai menulis cerita anak, ramah anak berbasis kelokalan ini dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, kita harus pamit dulu. Untuk tambahan mungkin closing statement masing-masing apa yang pengen disampaikan. Dari Bu Sari dulu, silakan Bu. Kalau dari saya mungkin saya berharap dengan
adanya Obrolannya ya? obrolan ini gitu, minat masyarakat Sumatera Selatan dan penulis-penulis muda mungkin akan semakin meningkat. Itu. Karena melalui ini, melalui menulis cerita anak inilah kita bisa jadikan media untuk membuktikan bahwa Indonesia itu kaya dengan keragaman adat budaya. Kemudian juga kita juga bisa membentuk karakter anak gitu yang paling utama melalui tokoh-tokoh yang baik dengan perilaku yang baik dan pesan moral yang tersampaikan untuk mereka. Itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ya pendengar kita kan banyak nih Bu. Ada dari Muara Enim tuh yang nggak nelpon, dari Sekayu juga ada, dari daerah Oki, apalagi tuh. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini akan menjangkau galau-galau seluruh masyarakat yang siapa tahu nanti the next di tahun 2027 akan menjadi pemenang sayembara ya Pak ya, mudah-mudahan. Amin. Tambahan dari Pak Mula Warman apa nih sebagai penutup, silakan. Singkat saja mungkin Cek ya. Ayo kepada masyarakat Sumatera Selatan, kita ini memiliki budaya yang sangat kaya. Jadi kita sudah menjadi tugas kita lah mengangkat atau mengenalkan budaya itu kepada masyarakat luar, terutama masyarakat di luar Sumatera Selatan. Dan jangan juga kita terlalu membanggakan budaya-budaya yang sebenarnya itu bukan budaya kita. Nah itu. Jadi mengangkat cerita tentang yang cukuplah sebagai konsumen, tetapi tidak perlu kita agungkan cerita-cerita apa yang berasal dari terutama yang tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi ayo kita yang memiliki budaya, kita yang mengenalkan dan menghargai budaya tersebut. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah itu selalu kalimat yang perlu kita ini kan Pak ingatkan kembali, kalau bukan kita siapa lagi ya. Baik, terima kasih waktunya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah menyimak dari awal tadi. Dan juga untuk Pak Mula Warman dan juga Bu Sari Herleni, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya, sehingga bisa kembali hadir ke studio Pro 4 FM Palembang, tentu untuk menyampaikan banyak hal lagi nih mengenai penulisan dan lain sebagainya yang terkait ada di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Baik Manci BC, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk edisi kali ini di Selasa tanggal 7 Juli 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas dan juga di Sriwijaya Pagi. Celam yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.